kewirausahaan pada bab 13, yaitu manajemen resiko. Pengertian resiko secara etimologis, resiko berasal dari bahasa Yunani, yaitu risiko yang berarti akar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Konsep manajemen risiko, yaitu manajemen risiko adalah proses, bukan checklist, sangat dinamis dan selalu memberikan umpan balik kepada diri. Perusahaan hanya boleh mencoba dan memastikan risiko aktualnya dengan yang direncanakannya serta risiko yang diinginkan, simpangan deviasi antara risiko dan risiko yang ditargetkan harus diharapkan akan terjadi. Salah satu aspek proses manajemen risiko dengan risiko yang menurut keyakinan perusahaannya harus diambil. Aspek lainnya yaitu purely diagnostik adalah benar-benar diagnosa dan berusaha memastikan bahwa risiko perusahaan sesuai dengan risiko yang menurut pandangan senior dan direktur patut diambil. Karakteristik risiko yaitu yang pertama merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab antara lain, yaitu yang pertama karena tegangan waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tegangan waktunya akan makin besar ketidakpastian. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang perlu untuk menyusun rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan kemampuan pengambilan keputusan dari perencanaan. Kriteria risiko mengandung potensi kegagalan dan potensi keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok. Yaitu yang pertama, kelompok risiko rendah. Keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Namun usaha yang dikelola tidak ada tantangan dan wirausaha dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, kelompok risiko sedang. Keberhasilan yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Unsur-unsur tantangan dengan tingkat risiko selalu diperhitungkan. Kemampuan, pengalaman, dan lain-lain dioptimalkan. Yang ketiga, kelompok risiko tinggi. Keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan kegagalan atau usaha yang digeluti lebih sering gagal dibandingkan dengan hasil. Jenis-jenis risiko yaitu ada risiko spekulatif, di mana keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Yang kedua, risiko murni merupakan suatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak memungkinkan untuk menguntungkan. Yang ketiga, risiko fundamental, di mana risiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak. Yang keempat, risiko statis, yaitu suatu ketidakpastian tetap. Dan ada risiko dinamis, merupakan suatu ketidakpastian yang berubah akibat perubahan ini tidak independen. Semakin tinggi risiko dinamis, maka dapat menimbulkan risiko statis. Selanjutnya ada risiko subjektif, berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami ragu-ragu atau cemas akan kejadian tertentu atau kejiwaan. Risiko ini juga dapat bersifat murni atau spekulatif, statis, dan juga dinamis. Yang selanjutnya ada risiko objektif, di mana risiko ini mudah diamati secara akurat sehingga dapat diukur. Dan selanjutnya ada risiko keuangan atau financial risk. Risiko ini pemicunya adalah dari faktor luar atau exogenous, di luar kemampuan wirausahawan untuk mengendalikannya, seperti perubahan suku bunga, perubahan kurs valuta asing, kredit macet, ketidakmampuan internal wirausahawan. Risiko strategis atau strategic risk. Risiko ini pemicunya adalah murni karena perubahan yang terjadi dari luar wirausahawan, seperti
risiko kerugian karena persaingan atau competition. Yang kedua, seperti contohnya risiko kerugian karena perubahan atau pergeseran selera pelanggan atau customer change. Contoh selanjutnya yaitu risiko kerugian karena perubahan industri disebabkan adanya teknologi baru. Dan contoh selanjutnya pelanggan disebabkan melalui penerimaan organisasi. Selanjutnya ada risiko operasional atau operational risk. Risiko ini murni akibat internal organisasi seperti risiko kerugian akibat pengendalian keuangan yang lemah karena kesalahan atau kelalaian dalam pembukuan keuangan atau sistem informasi. Risiko ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, recruitment, yaitu kegagalan dari recruitment yang menyebabkan tidak efisiensinya suatu organisasi. Yang kedua, supply chain, yaitu kerugian karena gangguan pada saluran pemasukan bahan baku perusahaan atau saluran pengiriman hasil produksi. Manfaat dari manajemen risiko yaitu membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi. Yang ketiga, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditur, pelanggan, dan pemasok menyukai perusahaan yang terlindungi. Selanjutnya yaitu manfaatnya menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, primary campaign of risk management pada tingkat strategis dan operasional. Membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai, dan yang terakhir menetapkan kebijakan risiko internal dan struktural pada usaha. Tugas manajemen risiko yaitu pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, dan mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh manajer risiko yaitu yang pertama, risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana dampak risiko terhadap kehidupan bisnis perusahaannya. Yang ketiga, risiko mana yang harus dihadapi sendiri, dan risiko mana yang harus dipindah ke perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, metode mana yang cocok dan efisien untuk menghadapinya. Sebab-sebab timbulnya risiko yaitu ada jarak waktu memulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan tersebut berakhir. Makin panjang jarak waktu, maka semakin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan ketersediaan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan serta teknik pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam, misalnya seperti kebakaran yang berasal dari rumahnya sendiri. Yang terakhir ada risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar, seperti contohnya risiko kebakaran dari rambetan rumah yang ada di sebelahnya, bencana alam, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Mengidentifikasi risiko, untuk itu diperlukan yang pertama, suatu checklist dari semua kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Yang kedua, untuk menggunakan checklist tersebut diperlukan suatu pendekatan yang sistematik untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang tercantum dalam checklist yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis. Klasifikasi kerugian yaitu ada yang pertama, kerugian hak milik atau property losses. Kerugian ini langsung yang dihubungkan untuk mengganti reparasi atau kehilangan harta. Yang kedua, merupakan kerugian tidak langsung seperti keharusan untuk menghancurkan sisa gedung yang rusak akibat kerugian langsung. Yang ketiga, ada kerugian pendapatan atau net income seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempatinya suatu ruangan kerja. Yang kedua, ada kewajiban mengganti kerugian orang lain atau liability losses. Kewajiban mengganti kerugian orang lain dilakukan karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Yang ketiga, ada kerugian personalia atau personal losses. Ini terbagi menjadi dua, yaitu kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, atau pengunduran dirinya pegawai, pelanggaran, atau pemilik. Yang kedua, ada kerugian bagi keluarga pegawai yang disebabkan oleh kematian, cacat, atau pemberhentian. Pengukuran risiko bertujuan untuk yang pertama,
untuk menentukan relatif kadar risiko, yang kedua untuk memperoleh informasi yang akan menolong, yang ketiga untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Dimensi yang harus diukur yaitu yang pertama informasi yang diperlukan berkenaan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, yang kedua keparahan dari kerugian tersebut. Paling sedikit untuk masing-masing dimensi tersebut yang ingin diketahui adalah yang pertama rata-rata nilainya dalam periode anggaran, yang kedua variasi nilai tersebut dari satu periode anggaran ke periode anggaran sebelumnya dan berikutnya, yang ketiga dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu. Jika seandainya kerugian itu ditanggung sendiri maka harus dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilainya dalam rupiah saja. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan, yaitu ada hubungan manajemen risiko dengan fungsi accounting. Bagian accounting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting, yaitu mengurangi kesempatan pegawai melakukan pengelolaan kegelapan dengan jalan melakukan internal audit dan internal control, yaitu rekening aset. Bagian accounting mengidentifikasi dan mengukur kerugian terhadap data melalui penilaian rekening. Yang kedua, dengan fungsi keuangan, bagian keuangan melakukan banyak tindakan yang berpengaruh manajemen risiko. Manajemen risiko biasanya berada di bawah direktur keuangan. Bagian keuangan akan menganalisis pengaruh turunnya profit dan cash flow sehingga menghalangi pencapaian tujuan dan membantu dalam penetapan pembelian barang permintaan. Selanjutnya ada dengan fungsi marketing. Kegiatan marketing dapat menciptakan risiko, terutama kegiatan risiko tanggung juga, misalnya perusahaan dapat dibentuk oleh pihak luar berkenaan dengan penggunaan packaging yang tidak memenuhi syarat sehingga dapat membahayakan konsumen. Selanjutnya ada dengan fungsi marketing kegiatan. Marketing dapat menciptakan risiko, terutama di risiko total tanggung jawab, tanggung gugat. Dan selanjutnya dengan fungsi personalia, tentang pembagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi latihan personil. Dan selanjutnya ada dengan fungsi produksi. Kegiatan produksi banyak menciptakan risiko dalam mendesain dan membuat produk atau memberikan servis kepada konsumen, juga dapat menimbulkan kerusakan dan kecelakaan kepada pemakai atau konsumen. Yaitu bagian produksi harus mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya-bahaya yang terkait dengan manajemen risiko. Selanjutnya ada dengan fungsi engineering dan maintenance. Bagian ini bertanggung jawab untuk mendesain pabrik, maintenance dalam dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik, dan peralatan yang semuanya sangat vital untuk mencegah, mengurangi frekuensi dan keparahan. Proses manajemen risiko itu ada yang telah menyediakan rencana kerja organisasi yang dapat dilaksanakan untuk beberapa dengan cara tahun yang akan datang secara konsisten dan terkendali. Yang kedua, memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan skala priority secara komprehensif kegiatan usaha. Yang ketiga, menyumbang pada penggunaan pengalokasian modal dan sumber daya wirausahawan yang lebih efisien. Yang keempat, mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tidak penting. Dan yang kelima, mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan dasar organisasi. Yang terakhir, mengoptimalkan efisiensi operasi. Upaya penanggulangan risiko yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan prevensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap berjangka risiko seperti melakukan pendanaan. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Pengendalian risiko melalui pendekatan yaitu menghindari risiko. Yang kedua, mengendalikan risiko atau loss control, pemisahan, pemindahan risiko, kombinasi atau